Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, welcome back to our science learning. As usual, so that our learning runs smoothly and you are given easy in understanding the learning material, let's pray together. Amin. And let's start by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start our lesson, I want to show you the video. Let's check it out. Pay attention with this video. Look at, ada harimau, and then ada gajah yang sedang makan dedaunan pada pohon, and then singa, and then bear, and the fish. That from the video, who's know why the living things need food? Raise your hand. Don't be afraid. Yes. Do you know what the reason? Okay, a little bit more. Once again. Who's know? Yes, correct. So, all of the living things need food for survive. And also, living things eat food for produce energy, so they can carry out for their life activities. Jadi, selain untuk bertahan hidup, makhluk hidup memenuhi kebutuhannya terhadap makan, dan itu juga untuk menghasilkan energi sehingga makhluk hidup dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Okay? So, today our topic is about food chain. And the purpose of our lesson, yang pertama adalah memahami mengenai berbagai macam rantai makanan, dan yang kedua, memprediksi dampak yang terjadi pada suatu rantai makanan. Perhatikan animal food chains berikut. Itu namanya adalah piramida rantai makanan. Yang paling bawah, yang jumlahnya paling banyak adalah dari kelompok tumbuh-tumbuhan. Because tumbuhan is production. Okay? Chain atau rantai makanan adalah urutan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Di dalam rantai makanan terdiri dari 3 komponen penting, yaitu produsen, konsumen, dan detrivor atau pengurai. Tumbuhan merupakan produsen yang menghasilkan makanan sendiri, terutama bagi konsumen satu, di mana konsumen satu adalah konsumen yang memakan produsen. Dan konsumen yang memakan produsen pertama kali disebut dengan konsumen tingkat 1. Konsumen dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat pertama biasanya tergolong dalam kelompok hewan herbivora. Konsumen tingkat 2 adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama, dan konsumen tingkat 3 adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua. Dalam satu rantai makanan, jumlah konsumen bisa lebih dari 1 atau 2 atau 3, tergantung pada rantai makanannya. Konsumen yang berada di atas konsumen tingkat 1 itu merupakan kelompok hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Sedangkan detrivor atau kelompok pengurai disebut juga dengan decomposer. Makhluk hidup ini merupakan makhluk hidup dengan ukuran yang kecil dan berfungsi untuk menguraikan makhluk hidup yang sudah mati atau sudah membusuk. Kelompok yang tergolong dalam detrivor atau pengurai itu adalah jamur dan juga bakteri. Let's see for example rantai makanan pada ekosistem sawah. Kita akan lihat padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan ular akan dimangsa oleh elang. Nah, elang nantinya akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer. Jika salah satu organisme dalam rantai makanan mati ataupun jumlahnya berkurang, maka akan mempengaruhi populasi atau jumlah dari organisme lainnya dalam suatu rantai makanan.
Okay, that's all about our lesson for today. Thank you for your attention, and let's closing our lesson by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.